Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pembelajaran mesin atau machine learning bersama saya Sidi Kampong. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga, yaitu temanya adalah unsupervised learning untuk pembahasan mengenai clustering, algoritma clustering. Metode pembelajaran yang sudah kita ketahui, ya, ada di dalam machine learning sebenarnya ada 4, yaitu supervised learning, kemudian unsupervised learning, ada semi supervised learning, dan juga satu lagi adalah reinforcement learning. Tetapi yang paling umum, yang paling banyak digunakan, yang paling banyak yang paling banyak digunakan oleh para peneliti, yaitu ada 2, supervised learning dan juga unsupervised learning. Nah, di dalam supervised learning terdapat 2 algoritma yang biasa digunakan, yaitu regresi dan klasifikasi. Untuk regresi nanti ada regresi linear sederhana, regresi linear berganda, regresi logistik. Sedangkan untuk klasifikasi, metodenya ada K-nearest neighbor atau KNN, decision trees, naive bayes, support vector machine, dan lain-lain. Nah, untuk metode pembelajaran unsupervised learning itu adalah menggunakan metode clustering. Untuk algoritmanya ada K-means, DB-scan, principal component analysis, ST-DB-scan, kemudian juga ada fuzzy C-min, kemudian ada EM clustering, quality threshold, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat apa perbedaan antara klasifikasi dengan clustering. Jadi untuk tadi ada klasifikasi, ada prediksi, ya, untuk yang supervised learning, klasifikasi dan regresi, ya, dari di pembahasan sebelumnya, regresi dan klasifikasi. Nah, sekarang perbedaannya apa? Yang pertama, untuk klasifikasi, dataset yang digunakan memiliki label, ya, atau menampilkan kelas atau juga disebut dengan target atribut. Ya, jadi di sini ada atau terdapat kelas di sana, ya, yang menunjukkan adanya label. Sedangkan untuk clustering tidak memiliki label, ya, jadi hanya atribut-atribut saja tanpa adanya kelas atau target dari atributnya, atau tidak memiliki label. Itu perbedaan yang pertama, ya. Jadi di klasifikasi memiliki label, sedangkan di clustering tidak memiliki label. Untuk yang kedua, klasifikasi merupakan metode pembelajaran secara supervised, ya, secara ada supervisi di situ. Sedangkan untuk clustering termasuk dalam unsupervised learning. Yang ketiga, pada klasifikasi terdapat informasi mengenai bagaimana data tersebut dikelompokkan. Ya, jadi kemarin sudah dibahas bahwa di dalam supervised learning nama-nama datanya atau objek datanya sudah diberikan label, sudah diberikan nama, ya. Kemudian dilakukan training pada sistem dengan data yang sudah diberikan label ke dalam kelompok manakah data tersebut dikelompokkan. Sistem akan mengklasifikasi data-data yang baru ke dalam kelompok yang ada tersebut. Tidak akan ada pertambahan kelompok. Sedangkan untuk clustering dipakai ketika tidak diketahuinya bagaimana data harus dikelompokkan. Ya, jadi tidak ada penamaan, tidak ada pelabelan di situ, ya, sehingga jumlah kelompok nanti akan diasumsikan sendiri tanpa ditentukan terlebih dahulu. Pengelompokan dilakukan sendiri berdasarkan kemiripan data. Ya, makanya nanti di dalam clustering ada yang namanya kedekatan, ya, atau neighbor, ya. Keluaran kedekatan ini adalah data yang sudah dikelompokkan. Jadi outputnya adalah nanti berupa data-data yang sudah dikelompokkan atau sudah dalam bentuk cluster-cluster. Nah, untuk tipe clustering ada 2, ya, pada umumnya ada 2, yaitu hierarchical clustering dan juga non-hierarchical clustering. Untuk hierarchical clustering
data dikelompokkan melalui suatu bagan yang berupa hierarki, di mana terdapat penggabungan dua grup yang terdekat di setiap iterasinya, ataupun pembagian dari seluruh set data ke dalam cluster. Itu hierarchical clustering. Kemudian kalau untuk non-hierarchical clustering, data dikelompokkan ke dalam sejumlah cluster tanpa adanya cluster hierarki antara satu dengan yang lain. Setiap cluster memiliki titik pusat cluster atau yang disebut dengan centroid. Dan secara umum, metode ini memiliki fungsi tujuan, yaitu meminimumkan jarak atau mencari jarak yang paling terdekat, yang disebut dengan dissimilarity, dissimilarity dari seluruh data ke pusat cluster masing-masing. Jadi ada centroid di sini yang disebut sebagai titik pusat cluster. Jadi centroid adalah merupakan titik pusat cluster. Oke. Ini adalah bentuk hierarchical clustering, ya. Itu di sana ada traditional hierarchical clustering dan juga ada non-traditional hierarchical clustering. Nah, bagaimana tahapan-tahapannya untuk hierarchical clustering? Yang pertama adalah identifikasi item dengan jarak terdekat. Ya. Jadi dikelompokkan dulu, ya. Ini misalnya ini ada 4 titik nih, ya, titik poin 1, poin 2, 3, 4, ya. Maka dikelompokkan dulu poin-poin yang terdekat, ya. Misalnya antara P2 dan P3, kemudian nanti dari P2 dan P3 ini di clustering lagi, baru nanti dijadikan satu, ya. Ini kalau yang tradisional. Tapi kalau yang non tradisional, mereka langsung membuat kelompok, ya, di sini. P1, P2, kemudian P3, P4 baru langsung di-clusteringkan secara utuh. Yang kedua, gabungkan item itu ke dalam satu cluster. Ya. Yang ketiga, hitung jarak antar cluster. Yang keempat, ulangi dari awal sampai semua terhubung, ya, sampai semua menjadi satu cluster. Nah, untuk hierarchical clustering ini, algoritma yang sering digunakan ada single linkage, complete linkage, average linkage, average group linkage. Ini beberapa contoh algoritma yang biasa digunakan di dalam hierarchical clustering. Nah, untuk non hierarchical clustering, ya, di sini ini adalah merupakan bentuk contoh-contoh poin-poin yang belum di clustering, ya, belum dikelompokkan, ya. Nah, ini ada partitional clustering. Jadi untuk contoh non hierarchical clustering, ini contohnya adalah partitional clustering. Jadi ini tetap dicari poin-poin yang terdekat. Tidak mungkin dari sini misalnya langsung dikelompokkan ke sana, ya. Jadi pasti akan mencari poin-poin yang terdekat. Nah, contoh untuk non-hierarchical clustering, ya, algoritma yang sering digunakan adalah K-means, ya, fuzzy K-means, dan mixture modeling. Ya, ini contoh algoritma yang sering digunakan di dalam non-hierarchical clustering. Nah, contoh metode clustering salah satunya adalah menggunakan K-means, ya. Tadi untuk algoritma non-hierarchical clustering ini adalah algoritma K-means. Kita contoh, kita menggunakan algoritma K-means, ya. Nah, apa yang disebut dengan K-means atau apa pengertian dari K-means? K-means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarchical, ya, yang bertujuan mengelompokkan N data yang ada ke dalam K kelompok yang memiliki karakteristik yang sama, ya, karakteristik yang serupa. Jadi K-nya adalah merupakan jumlah klasternya, sedangkan means-nya adalah rata-rata tiap klaster atau yang biasa disebut sebagai centroid, ya. Jadi sekali lagi, K-means merupakan salah satu bentuk metode data clustering non-hierarchical, ya, yang tadi ini non-hierarchical clustering, ya, yang bertujuan mengelompokkan N data yang ada ke dalam K kelompok yang memiliki karakteristik yang sama atau serupa. Oke, jadi bisa di garis bawahi, ya. Jadi di sini ada dua variabel, yaitu N dan K, ya. K adalah jumlah klasternya, ya.
Means-nya adalah menghitung rata-rata dari tiap cluster. Oke, langkah-langkah dalam menggunakan algoritma K-means yang pertama adalah tentukan jumlah cluster terlebih dahulu. Ya, jadi contoh di sini misalnya ada poin-poin seperti ini. Yang pertama adalah misalnya kita buat menjadi 2 buah cluster, ya seperti ini. Ya, ini kemudian diberikan pewarnaan, ya. Jadi di sini alokasikan data secara random ke cluster yang ada sesuai dengan jarak yang terdekat, ya. Langkah yang kedua atau tahapan yang kedua. Yang ketiga, hitung rata-rata setiap cluster dari data yang tergabung di dalamnya. Geser atau reassign, ya, centroid ke means yang baru. Yang keempat, alokasikan kembali semua data ke cluster sesuai jarak terdekat. Jadi ini prosesnya bisa dikatakan berulang, ya. Ada perulangan di situ. Jadi ulangi proses nomor 3 sampai tidak ada perubahan atau perubahan yang terjadi masih atau sudah di bawah threshold. Jadi sudah di bawah threshold. Jadi langkah-langkahnya. Nah, data dimulai dengan kelompok pertama centroid yang dipilih secara acak yang digunakan sebagai titik awal untuk setiap cluster. Kemudian melakukan perhitungan berulang-ulang untuk mengoptimalkan posisi centroid. Nah, kapan proses ini akan berhenti? Ya, kapan perulangan ini akan berhenti? Perulangan ini atau proses ini akan berhenti jika telah selesai dalam mengoptimalkan cluster. Ya. Jadi bagaimana atau pada saat apa? Jadi yang pertama adalah pada saat centroid telah stabil. Ya, jadi nilai rata-ratanya sudah stabil, tidak ada perubahan dalam nilai-nilai mereka karena pengelompokannya telah berhasil. Yang kedua adalah jumlah iterasi yang ditentukan sudah tercapai, ya. Jumlah perulangannya sudah tercapai. Jadi tidak memungkinkan lagi untuk melakukan perulangan kembali, ya. Oke, nah untuk menghitung jarak antar data, ya, menghitung jarak antar data di dalam penerapan tadi ya mencari rata-rata atau means-nya. Di sini bisa menggunakan 3 persamaan. Yang pertama adalah persamaan Euclidean, ya. Persamaan Euclidean, kemudian persamaan Manhattan, dan yang ketiga adalah persamaan Minkowski. Jadi boleh menggunakan 3 persamaan tersebut. Jadi boleh memilih salah satu. Nah, terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari K-means. Kelebihan dari K-means adalah mudah untuk diimplementasikan dan dijalankan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan pembelajaran ini relatif lebih cepat. Yang ketiga, mudah untuk diadaptasi. Yang keempat, mudah atau umum digunakan. Jadi sudah banyak para peneliti, sudah banyak orang yang menggunakan metode clustering ini menggunakan algoritma K-means, ya. Nah, tetapi kelemahannya juga ada, yaitu variabel K, ya. Jadi K buah titik, ya, atau jumlah K-nya itu diinisialisasi secara random sehingga pengelompokan data yang dihasilkan dapat berbeda-beda, ya. Ya, jadi seperti ini misalnya, ya, ini kan bentuk poin-poin ini bisa saja bisa dibuat misalnya ini ke sini, ya, ini sini, atau mungkin bisa jadi 3 cluster yang pertama, ya. Jadi nggak harus, jadi makanya bisa kelemahannya adalah bentuk K-nya bisa berbeda-beda. Dan jika inisialisasi kurang baik, pengelompokan menjadi kurang optimal. Yang kedua, dapat terjebak dalam masalah yang disebut curse of dimensionality. Ya. Jadi jika data pelatihan memiliki dimensi yang sangat tinggi, maka akan menjadi sulit. Ya. Jadi kemarin di pertemuan kedua ada kita mengenal ada data training, ya, atau data latih, dan juga ada data testing, ya, atau data pengujian. Jadi jika semakin banyak data trainingnya, ya, untuk algoritma kami di sini, maka untuk metode clusteringnya akan menjadi lebih sulit. Jadi semakin banyak datanya, semakin banyak data trainingnya, maka akan menjadi lebih sulit. Yang ketiga, akan menjadi
kesulitan dalam menghitung dan mencari titik terdekat dengan K titik jika terdapat banyak sekali titik data. Ya, jadi jika poin-poinnya atau dotnya itu banyak sekali, sehingga kita akan cukup sulit menghitung dan mencari titik terdekat ya, dengan nilai K-nya. Oke, demikian untuk pembahasan di pertemuan ketiga ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat ya, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.